Demikian tertulis 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan memasuki hari ke-15 bulan Desember 2024, sekaligus menjadi minggu Advent ketiga. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada DPH, penasehat, khususnya panitia, melalui Amang Situaji Panjaitan yang memberi saya kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Sejenak saya mohon waktu untuk memperkenalkan diri. Saya Pendeta Tuti Zastini Huta Barat, menikah dengan Pendeta Ramli SN Harahap. Kami berdua adalah pendeta dari Gereja Kristen Protestan Angkola, IKPA. Saya sebagai pendeta, kalau istilah kami, kalau suami istri pendeta, satu non struktural. Kalau Bapak Pendeta Ramli Harahap sebagai tenaga dosen di STT Abdi Sabda Medan, kilometer 10,8 Binjai. Kami sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang besar Fili Harahap, laki-laki, telah bekerja di Jakarta. Dan itonya, adiknya Gladys Buru Harahap, kelas 3 SMA, Santo Thomas 3. Kami tinggal di Semenciring, Kampung Lala. Demikian Amang Inang yang saya hormati, kasihi, perkenalan dari saya. Kiranya ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk saling menopang dalam doa dan dalam segala hal baik yang berkenan bagi Tuhan. Tema yang disampaikan kepada saya adalah Allah telah mengasihi kita. Saya sangat menikmati kor dan paduan suara yang disampaikan dalam ibadah Natal ini. Ada 5 tadi ya. Dimulai dari arbab, dimulai dari pujian. Lalu kemudian Ama dengan Partodion, dilanjutkan dengan STM lagi secara keseluruhan, datanglah kegembiraan lagi. Lalu kemudian Ibu-ibu Ina, kutemukan jawabannya, dan diakhiri dengan kesadaran anak Nalibu dari Ina. Ini menarik. Puji Tuhan, kelima lagu ini saya tahu, jadi saya ikuti benar dan saya nikmati benar ibadah pada malam hari ini. Bagaimana kita mau melihat Natal sebagai wujud kasih Allah kepada manusia? Karena inti dari perayaan atau ibadah atau pesta Natal adalah kasih. Itu inti. Mau kita bicarakan dari sudut manapun, pasti ketemunya di satu titik, yaitu kasih. Kalau dikatakan Allah telah mengasihi kita, itu bukan berbicara bahwa sekarang dan ke depan Allah tidak mengasihi. Kan biasa kalau kalimat pasca itu berarti sudah berlalu ya, telah. Tetapi yang mau dimaksud Allah telah mengasihi kita adalah Allah telah memulai kasih-Nya, Allah terus mengasihi kita sekarang dan selama-lamanya. Jadi kasih yang telah Allah mulai itu dilanjutkan saat ini, esok, seterusnya, dan selama-lamanya. Ini harus kita pahami, supaya jangan ada konsep kasih Allah itu adalah kasih-Nya di masa lalu sekarang kita tidak dikasihi lagi. Tidak demikian maksudnya. Tapi Allah telah mengasihi kita, maksudnya Allah berinisiatif. Kalau Amang Inang, Bapak Ibu perhatikan dalam perjalanan kehidupan manusia, ketika dicipta Adam dan Hawa, dibuat sedemikian nyaman sebenarnya di Taman Eden itu. Nyaman sekali. Hanya ada satu larangan, jangan makan buah kehidupan, pohon kehidupan itu, buahnya jangan kau makan. Itu saja. Selainnya nyaman sekali dibuat oleh Tuhan. Tapi keegoisan, keinginan manusia yang melebihi dari apa yang Allah aturkan membuat mereka, Adam dan Hawa, menyimpang, kemudian melanggar perintah Tuhan itu. Lalu kemudian dalam keterpisahan dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah, maka ada banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia. Dosa yang satu berlanjut dengan dosa yang lain. Persoalan yang satu berlanjut dengan persoalan
yang membuat manusia semakin jauh dari Allah. Lalu kemudian Allah mengutus hakim-hakim. Ini saya cerita dulu tentang perjanjian lama. Allah mengutus hakim-hakim, Allah mengutus raja-raja, Allah mengutus nabi-nabi untuk menyatakan Allah itu mengasihi manusia. Tapi sulit manusia mengerti karena mereka tidak melihat Allah. Itu yang dalam bahasa teologi disebut Allah yang transenden, Allah yang jauh. Allah yang jauh, yang tidak bisa dilihat secara nyata, yang tidak bisa dipegang oleh manusia, yang tidak bisa dilihat dan langsung dirasakan kebersamaan. Maka tidak berhasil. Mulai dari tadi hakim-hakim tidak berhasil membuat manusia dekat, tetap juga hidup dalam dosa. Raja-raja tetap juga manusia hidup dalam dosa. Nabi-nabi tetap juga manusia hidup dalam dosa. Allah berpikir bagaimana caranya ini. Tidak ada yang lain, harus dirinya melalui anaknya Yesus hadir, lahir, hidup bersama-sama dengan kita. Maka Allah yang jauh, yang transenden tadi menjadi Allah yang dekat, imanen. Itulah yang kita sebut dengan Allah beserta kita. Immanuel, liturgi nangis tadi. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah yang jauh menjadi Allah yang dekat, yang bersama dengan manusia. Yesus bersama dengan manusia. Dalam 33 tahun kehidupannya di dunia, dia bersama dengan manusia. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan persekutuan dengan dia. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi gambar Allah yang tadinya sudah berubah karena keberdosaan kita, imago Dei, secitra dengan Allah, the image of God itu yang telah dirusak oleh manusia, menggambarkan. Sering aku dengar firman Tuhan, kan itu ya kata-katanya tadi, jejak memiliki jaminan, tapi tidak dihidup, tidak dilakukan. Maka itu menjadi kecemaran sesungguhnya bagi kita. Tetapi kemudian Allah tidak mau melihat itu terjadi. Itulah karena kasihnya. Jadi kasih Allah itu melebihi dosa kita. Karena kasihnya melebihi dosa kita itulah, maka kemudian akibat dosa yaitu maut tidak ditanggung oleh kita, tapi maut itu ditimpakan kepada dirinya, kepada Yesus anaknya, sampai mati di Golgota. Tetapi orang percaya diberi hidup yang kekal serta keselamatan. Itu dia. Lalu pada akhirnya kalau kita lihat teks ini, apa yang mau kita renungkan? Yang mau Amang Inang terkasih bawa pulang, khususnya di tengah-tengah SDM Agape Gaperta sekitarnya. Namanya pun udah istimewa ini, Agape, kasih yang tertinggi. Bicara kasih Agape ini bicara kasih Allah. Kita sulit sebenarnya untuk bicara tentang Agape, ya. Kita mungkin storge filia itu, kita masih di tahapan itu. Kasih terhadap saudara, kasih terhadap keluarga, kita masih di tahapan itu. Tetapi ketika kita diajak oleh STM ini kasih agape, maka mari kita berproses. Apa yang mau kita bawa pulang dari tema ini? Tema yang sangat-sangat mengajak kita, bukan hanya sekedar Allah mengasihi, tapi kita orang-orang yang telah dikasihi itu bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Yang pertama, orang yang hidup dalam kasih hanya bisa diperoleh oleh orang yang punya relasi baik dengan Tuhan. Hanya orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhanlah yang bisa hidup dalam kasih. Kita pastikan itu. Karena tidak mungkin orang bisa bicara kasih, tidak mungkin orang bisa hidup dalam kasih jika dia tidak memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan itu dari mana? Dari doa-doa kita. Hubungan itu dari mana? Dari persekutuan kita setiap bulan kalau di STM, lalu kita ibadah di gereja setiap minggu, ibadah di marga-marga kita, ibadah mungkin di kantor, di manalah kita melakukan ibadah. Itu termasuk relasi kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Melalui lagu puji-pujian yang kita sampaikan, itu juga relasi. Kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, maaf Amang Inang yang saya kasih, jangan bicara tentang kasih.
yang kita lakukan, kasihnya tidak berubah, karena esensi dirinya adalah kasih. Apapun yang kita lakukan, manusia bisa berubah dalam kesetiaannya. Meloringkan domolunai, wah, bisa bermain sangat rohani, ya. Ketika segala sesuatunya baik-baik saja kita rohani, tetapi ketika ada hal yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, andul sianatan ini lebih rohani.